Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinda Karisa Jalani. Saya dari kelas 8C. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu saluran pencernaan. Saluran yang dilalui bahan makanan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan. Organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur, yaitu saliva. Gigi atau pencernaan mekanis terbentuk dari tulang gigi. Struktur. Mahkota gigi di atas gusi, leher dikelilingi gusi, dan akar gigi dilapisi email berwarna putih. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi taring untuk menggoyangkan makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Saliva atau pencernaan kimiawi. Terdapat 3 buah kelenjar saliva, yaitu parotis, sublingualis, submandibularis. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur. Enzim platyalin amilase mengubah amilus menjadi maltosa. Lidah menempatkan makanan di antara gigi. Makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur dibentuk bulat bolus. Bolus didorong ke faring dengan bantuan lidah. Faring dan esofagus. Faring, saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Terdapat kantung pernapasan yang disebut epiglotis atau penutup ujung saluran pernapasan, yaitu laring. Bolus melewati faring menuju esofagus. Esofagus berbentuk lurus, berotot luring, berdinding tebal. Otot kerongkongan berkonstruksi mendorong bolus ke lambung atau gerak peristalitis. Lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurkannya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam hidroksida, yaitu HCI, membunuh kuman-kuman dan mengaktifasi pepsin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Refin mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari. Terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Usus tengah dan usus penyerapan. Pankreas menghasilkan amilasi, memecahkan amilium menjadi maltona. Tripsin memecahkan pepton menjadi asam amino. Lipsi memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum.
Di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap, yaitu karbohidrat dipecah menjadi gluksosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Zat makanan sudah dapat diserap. Penyerapan terjadi di ileum. Pada dinding usus halus terdapat zat usus halus, yaitu villi, terdiri dari mikrofil. Penyerapan makanan terjadi dengan cepat. Zat larut air diserap masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat larut lemak diserap di bawah ke pembuluh getah bening, pembuluh kil, dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang dilepas hemoglobin yang terdapat di eritrosit sehingga menghasilkan energi karbodioksida dan air uap. Usus besar terdiri atas usus buntu, bagian menarik, bagian mendatar, bagian menutur, dan anus. Bahan makanan sisa pencernaan terdiri atas air dan bahan yang tidak tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan seperti Escherichia coli. Sisa makanan dan gas yang berbau disebut feses disimpan di ujung usus besar disebut rektum dan dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.